Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Andayani dengan NPM 204102082. Kelas C. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang magnesium. Magnesium merupakan zat gizi mikro jenis mineral makro yang diperlukan oleh tubuh. Tubuh manusia mengandung sekitar 21-28 gram magnesium, hampir 1% dari berat badan. Untuk kandungan magnesiumnya 50-60% terletak di tulang, 39-49% di jaringan lunak, untuk 25% di otot rangka, dan 1% dalam cairan ekstraseluler. Untuk sumber zat gizinya, di sini ada 12 makanan yang kaya akan magnesium. Itu di sini ada bayam, terus juga Swiss chard, ada kacang hitam, ada kacang hijau, terus juga ada almond, terus juga alpukat, terus juga ada kentang. Di sini itu ada juga kacang-kacangan dan biji-bijian seperti pumpkin seeds, yaitu sekitar ada 592 mg dalam 100 gram. Terus di sini juga ada polong-polongan, ada buah dan sayur. Terus di sini ada dari sumber hewaninya, yaitu ada ikan dan seafood, terus juga ada daging-dagingan. Selanjutnya yaitu kebutuhan magnesium. Untuk bayi sampai usia 6 bulan, untuk perempuan dan laki-laki sama, yaitu 30 mg. Untuk umur 7-12 bulan yaitu 75 mg. Untuk 1-3 tahun yaitu 80 mg. Untuk 4-8 tahun yaitu 130 mg. Untuk 9-13 tahun yaitu 240 mg. Untuk 14 tahun sampai 18 tahun itu ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Untuk laki-laki kebutuhan magnesiumnya yaitu 410 gram dan untuk perempuan yaitu 360. Untuk usia 19-30 tahun, untuk laki-laki kebutuhannya 400 mg dan untuk perempuan yaitu 310 mg. Untuk 31-50 tahun, kebutuhan magnesium pada laki-laki yaitu 420 mg dan perempuan 320 mg. Untuk 51 tahun ke atas, untuk laki-laki kebutuhan magnesiumnya 420 mg dan kepada perempuan 320 mg. Di sini ada kebutuhan untuk ibu hamil usia 14-18 tahun, yaitu kebutuhan magnesiumnya 400 gram. 400 mg. Untuk 19-30 tahun yaitu 350 mg. Untuk 31-50 tahun yaitu 360 mg. Di sini juga ada kebutuhan untuk ibu menyusui. Untuk 14-18 tahun yaitu 360 mg, untuk 19-30 tahun yaitu 310 mg, dan untuk 31-50 tahun yaitu 320 mg. Untuk selanjutnya, di sini ada peran dan fungsi magnesium, yaitu untuk membantu mempertahankan tingkat energi, untuk membantu struktur tulang, membantu kontraksi otot, terus juga ada membantu saraf membawa pesan antara tubuh dan otak. Di sini ada mineralisasi tulang. Bentuk magnesium dalam tulang yaitu MgOH2 dan Mg3PO42. 30% tulang di permukaan itu berbentuk amorf dan sisanya bersama kalsium dan fosfor sebagai bagian dari kisi kristal. Untuk selanjutnya itu ada reaksi enzimatik. Magnesium diperlukan lebih dari 300 reaksi enzimatik yang berbeda, baik sebagai kofaktor struktural untuk menstabilkan enzim atau sebagai aktivator allosterik aktivitas enzim. Magnesium intraseluler ditemukan di atom oksigen dari gugus fosfat ATP dan ADP dan membantu dalam transfer ke gugus fosfat. Jadi seperti ini ada magnesium. Untuk selanjutnya yaitu ada metabolisme. Sekitar 40% sampai 60% magnesium diperkirakan diserap pada orang dewasa dengan asupan biasa. Penyerapan terjadi di seluruh usus kecil, terutama di jejunum distal dan ilem. Usus besar juga berperan saat usus penyerapan di usus kecil terganggu. Jadi, penyerapan magnesium ini akan diserap oleh
usus besar saat penyerapan di usus kecilnya terganggu. Yang bertanggung jawab terhadap transportasi atas penyerapan magnesium di usus kecil yaitu transportasi aktif yang dimediasi oleh pembawa jenuh dan beroperasi pada sebagian besar asupan magnesium rendah. Terus juga ada difusi sederhana yang dianggap berfungsi lebih banyak dengan asupan lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada sebagian besar magnesium yang tidak disimpan oleh tubuh diekspresikan melalui ginjal. Dari magnesium yang disaring yaitu sekitar 65% direabsorpsi di tubuh inlet dan 20% sampai 30% direabsorpsi di tubulus proksimal. 5% dari magnesium yang disaring diekspresikan di dalam urin. Obat diuretik serta konsumsi protein, alkohol, dan kafein meningkatkan ekskresi magnesium urin. Sebaliknya, PTH menghambat ekskresi magnesium dengan memfasilitasi reabsorpsinya di tubulus. Jadi di sini ada gambar. Untuk yang pertama itu, magnesium melintasi membran brush border enterosit melalui saluran magnesium yaitu TRPM6. Terus juga magnesium dapat diserap antar sel. Transfer ini dipengaruhi oleh gradien kimia elektron dan hambatan pelarut. Terus yang ketiga, magnesium dipompa keluar dari sel melintasi membran basalateral oleh ATPase yang bergantung pada natrium. Untuk selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi penyerapan. Yang pertama ini ada memperhambat penyerapan magnesium. Asam lemak yang tidak diserap yang ada dalam jumlah tinggi di saluran pencernaan. Seperti pada steatorea itu dapat mengikat magnesium untuk membentuk sabun. Sabun asam lemak magnesium ini akan diekspresikan dalam tinja. Terus ada konsumsi magnesium rendah dan asupan fosfor tinggi. Terus juga selain itu asam pitat dan serat yang tidak dapat difermentasi seperti selulasa dapat mengurangi penyerapan magnesium. Terus di sini ada faktor yang mempengaruhi mempercepat penyerapan magnesium. Itu vitamin D dalam dosis farmakologis dan protein dalam beberapa, tetapi tidak semua penelitian bisa meningkatkan penyerapan magnesium dan atau retensinya. Karbohidrat seperti fruktosa dan oligosakarida juga dapat sedikit meningkatkan penyerapan magnesium. Untuk selanjutnya, di sini ada efek kekurangan magnesium yaitu hipomagnesemia. Itu ada kelelahan, sakit kepala, migrain, gangguan tidur, kegelisahan, kecemasan, peningkatan iritabilitas. Terus di sekitar abdomen itu bisa terjadi kram perut, mual, sembelit, dan diare. Untuk di sekitar kaki itu ada kram otot di beberapa bagian, yaitu vena, kelopak lengan, kaki, sakit punggung. Untuk di sebelah sini, itu bisa terjadi ketegangan di daerah bahu dan leher. Terus juga di sini ada palpitasi dan takikardia. Bisa juga terjadi gangguan menstruasi. Di sini bisa terjadi tangan dan kaki dingin, kesemutan dan kram di tangan dan kaki. Di sini ada efek kelebihan magnesium, yaitu hipermagnesemia. Tandanya bisa terjadi wajah memanas dan memerah, mual dan muntah, detak jantung yang lambat dan tidak teratur. Hipermagnesemia ini keadaan ketika kadar magnesium dalam darah itu berlebihan. Hipermagnesemia umumnya terjadi karena pemberian garam, magnesium, atau obat yang mengandung magnesium secara berlebihan, terutama pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.